Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini, Sapa akan melanjutkan materi pada bab aturan pencacahan, yaitu pada subpokok kombinasi dan binomial Newton. Untuk materi kali ini, indikator pencapaiannya yang pertama, siswa mampu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan binomial Newton. Ya, materinya sendiri untuk kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur dengan objek yang berbeda dari sekelompok unsur tanpa memperhatikan urutannya. Ulangi lagi, kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur dengan objek yang berbeda dari sekelompok unsur tanpa memperhatikan urutannya. Ya, jadi kata kuncinya kombinasi itu adalah menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutannya. Perhatikan contoh berikut nih. Penyusunan dua angka dari bilangan 1, 2, 3, 4. Maka hasil penyusunannya 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,3, 2,4, terus sampai dengan 4,2 dan 4,3. Nah, maksud dari kombinasi tanpa memperhatikan urutannya di sini, pada kombinasi tidak melihat urutannya, sehingga 1,2 akan sama dengan 2,1, 1,3 akan sama dengan 3,1, 1,4 akan sama dengan 4,1. Nah, ini maksud dari kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Yang penting angkanya 1 dan 2. Jadi kalau misalkan 1,2 dan 2,1 pada kombinasi dianggapnya sama. Tetapi ketika video sebelumnya permutasi 1,2 dan 2,1 itu berbeda. Notasi kombinasi biasa tulis NCR, dibaca banyaknya kombinasi R unsur diambil dari N unsur. Berikut rumus kombinasinya. Ya, penulisannya ini NCR itu di rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Ya, di mana R kurang dari sama dengan N dan 0 faktorial nilainya sama dengan 1. Ya, jadi rumus kombinasi ini nih. R unsur dari N unsur itu diuraikan menjadi N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Ya, kombinasi R unsur dari N unsur juga dapat dinotasikan dengan C dalam kurung N, R atau C N, R atau C N R. Ya, yang jelas R itu selalu kurang dari sama dengan N. Ya, contoh soal. Tentukan nilai dari yang A kombinasi 4 dari 10, yang B kombinasi 1 dari 5 ditambah kombinasi 2 dari 5 ditambah 3 kombinasi dari 5. Yang C kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 4. Ya, kita jawab satu persatu, yang A sendiri, yang A dulu. Ya, ingat rumusnya ini. Ya, kombinasi R dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, untuk soal yang A ini, 10-nya ini nanti disebut sebagai N, sedangkan 4-nya disebut sebagai R. Jadi ketika kita menguraikan nomor A, jadi ketika ada C, kombinasi 4 dari 10, berarti N-nya 10, 4-nya ini sebagai R-nya. Berarti nanti 10 faktorial dibagi 4 faktorial, 10 dikurangi 4 faktorial. Kita hitung, berarti 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Kita sederhanakan, ya, sederhanakan bilangan terbesar baik membilang maupun penyebutnya. Berarti 10 faktorial dengan 6 faktorial. Maka nanti sisanya dari 10 faktorial ini 7 kali 8 kali 9 kali 10. Dari mana? 6 faktorial setelahnya sampai dengan 10, berarti 7, 8, 9, 10. 4 faktorialnya diuraikan berarti 4, 3 kali 2 kali 1. Nah, 1 di sini adalah penyederhanaan dari 6. Ya, terus kita sederhanakan lagi. Ya, 4 kali 2 itu disederhanakan dengan 8, 3 dengan 9. Maka nanti sisanya 7 kali 3 kali 10 per 1. Maka untuk yang A jawabannya 210. Ya, untuk yang B ini kombinasi 1 dari 5 ditambah kombinasi 2 dari 5 ditambah kombinasi 3 dari 5.
Maka kita uraikan menjadi ini. Terus kita uraikan lagi, berarti nanti 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial ditambah 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial ditambah 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita sederhanakan, ya ini juga sederhanakan, maka nanti didapat 5 per 1 kali 1 ditambah 4 kali 5 dibagi 2 kali 1 kali 1 ditambah 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 1. Maka nanti dapat 5 ditambah 10 ditambah dengan 10. 4 kali 5 20, 20 bagi 2 10, 4 kali 5 dibagi 2 juga sama 10. Maka untuk yang B jawabannya adalah 25. Ya, untuk soal yang C, ya di sini kombinasi perkalian, ya. Kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 4. Maka penguraiannya seperti ini. Ya, di sini N-nya 6, R-nya 3. Untuk di sini N-nya 4, R-nya 2. Berarti nanti 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. Ya, kita uraikan, terus kita sederhanakan. Ini juga sama, sederhanakan lagi, maka nanti didapat 4 kali 5 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 1 dikali 3 kali 4 dibagi 1 kali 2 kali 1. Ini sederhanakan. Ini sederhanakannya harusnya dengan 6 ya, bukan dengan 5. Maka nanti dapat 20 dikali 6. 6 dari mana? 3 kali 4, 12. 12 bagi 2, itu nilainya 6. Maka untuk yang C jawabannya adalah 120. Ya, sampai sini untuk perhitungan kombinasi. Ada pertanyaan? Ya, saya anggap penjelasan ini jelas. Kita langsung ke bentuk soal konseptualnya atau soal cerita. Ya, contoh soal yang pertama, dari 10 siswa putra akan dibentuk sebuah tim voli yang terdiri dari 6 orang. Tentukan banyak cara dalam pemilihan tersebut. Ya, berarti yang perlu kita garis bawain 10 siswa dipilih 6 orang. Ya, berarti nilai N-nya itu sama dengan 10. Ya, nilai R-nya itu sama dengan 6. Tentukan banyak cara pemilihan tersebut. Di sini kan tidak dibahas penempatan posisi pada tim volinya. Yang penting terbentuk tim voli kan. Berarti dengan kata lain, di soal ini dia tidak melihat urutan. Ya, maka diselesaikan secara kombinasi. Berarti nanti notasi kombinasinya C 6 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 10 dikurangi 6 faktorial. Kita uraikan, berarti nanti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Kita sederhanakan. Maka nanti dapat 7 kali 8 kali 9 kali 10 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan juga. 9 dengan 3 kita sederhanakan, maka nanti didapat 7 kali 3 kali 10. Maka untuk soal ini jawabannya adalah sebanyak 210. Ya, lanjut contoh berikutnya. Seorang saudagar akan membeli 3 ekor kambing dan 2 ekor sapi dari pedagang hewan yang memiliki 8 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Banyaknya cara yang dapat dipilih oleh saudagar tersebut adalah, ya, jadi saudagar mau membeli kambing dan sapi. Dia membeli 3 ekor kambing, 8 ekor sapi dari 8 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Ya, berarti yang mesti digarisbawain ini 3 ekor kambing, 8 ekor sapi, terus ini 8 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Ya, berarti jawabannya ketika kita mau mencari banyak cara, ya berarti kemungkinan dari kambing dikali kemungkinan dari sapi. Kenapa? Karena di sini saling berkaitan, ya. Jadi konsep yang digunakannya adalah kaidah perkalian, bukan kaidah penjumlahan. Nah, kemungkinan kambing berarti ini kan yang penting kita ngambil 3 ekor tanpa melihat urutannya kan. Berarti diselesaikan secara kombinasi. Nah, untuk nilai N-nya sendiri itu ada 8 ekor kambing berarti 8, nilai R-nya adalah 3 ekor kambing berarti 3. Maka untuk kemungkinan kambing notasi kombinasinya adalah 3 dari 8, untuk sapinya 8 dari 10. Ya, kita uraikan, berarti nanti 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5. 5 dari mana? Selisih 8 dengan 3, itu 5.
Terus ini kombinasi 8 dari 10 diuraikan menjadi 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Terus kita sederhanakan. Maka nanti didapat 6 kali 7 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 1 dikali 9 kali 8 dibagi 1 kali 2 kali 1. Ini sederhanakan. Maka nanti didapat 56 dari mana 7 kali 8. 45 dari mana 10 dibagi 2 itu nilainya 5. 5 kali 9 45. Terus banyaknya cara kita kalikan. Berarti banyak caranya ada 2520. Ya, sampai sini bisa mengikuti. Ya, kita lanjut contoh berikutnya. Ya, di sini contoh berikutnya adalah dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diberikan. Tentukan yang A, siswa bebas memilih 5 soal, yang B, 2 dari 8 soal wajib dikerjakan oleh siswa. Ya, berarti ada 2 tipe nih. Yang pertama, siswanya ini bebas memilih 5 soal. Ya, 5 soal dari 8 ini bebas dia memilih. Nah, untuk yang B, dari 5 soal ini dari 8 soal ini dia wajib menyelesaikan 2. Contoh misalkan nomor 1 dan nomor 2 wajib dikerjakan. Berarti semua siswa itu pasti mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan nomor 3 sampai dengan soal nomor 8 dia bebas memilih. Ya, kita jawab satu per satu. Untuk yang A, ya ini kombinasinya 5 dari 8. Jadi 5 soal dari 8 soal. Ya, jadi nanti diuraikan jadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Kita sederhanakan, maka dapat 6 kali 7 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan, maka sisa 7 kali 8 yaitu 56. Jadi untuk yang A, siswa bebas memilih 5 soal itu sebanyak 56 cara. Sedangkan untuk yang B, karena 2 soal ini wajib, maka kita kurangkan saja. Yang awalnya ada 8 soal, ya berarti kita kurangi 2. Yang memilihnya 5 soal, karena wajib 2 soal, ya berarti dikurangi 2 semua. Berarti dikurangi semua sebanyak wajib soal yang dikerjakannya. Maka kombinasinya berubah menjadi 3 dari 6 unsur. Berarti nanti diuraikan jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini disederhanakan. Maka nanti dapat 4 kali 5 kali 2, 4 kali 5 kali 6 dibagi 1 kali 3 kali 2 kali 1. Ini disederhanakan. Maka banyak caranya adalah sebanyak 20 cara. Ya. Untuk contoh soal selanjutnya, ya kita lanjut contoh berikutnya. Ini contoh soalnya lebih kompleks nih, lebih menantang. Ya. Dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng berwarna merah dan 3 kelereng berwarna putih. Akan diambil 3 kelereng secara acak. Nah, maksud 3 kelereng secara acak ini bukan diambil secara acak satu persatu, tapi diambil 3 langsung. Tetapi kita tidak memilihnya ini secara random. Bukan misalkan condong ke 1-2 kelereng, bukan. Tapi secara acak itu berarti diambilnya secara random. Ya. Banyaknya cara pengambilan kelereng tersebut jika minimal terambil 2 kelereng berwarna merah. Ya, jadi dari 3 kelereng ini minimal ada 2 kelereng berwarna merah. Ini ada berapa caranya? Ya, kita jawab. Ya, banyaknya cara berarti kemungkinan dari 2 merah 1 putih ditambah 3 merah 0 putih. Kenapa? Karena di sini syaratnya 2 kelereng berwarna merah. Berarti kalau terambil 2 warna merah berarti warna putihnya ada 1. Minimal berarti bisa 3-tiganya berwarna merah, berarti 3 merah 0 warna putih. Nah, penyelesaiannya menggunakan konsep kombinasi karena tidak memperhatikan urutannya. Ya, maka untuk 2 merah 1 putih itu kombinasinya 2 dari 6. Dari mana 2 dari 6? Nah, 6 di sini apa? Banyak kelereng warna merah. 2 di sini 2 warna merah yang terambil. Sedangkan putih jumlahnya 3, yang terambilnya 1 berarti kombinasi 1 dari 3. 3 merah berarti kombinasi 3 dari 6, 0 putih berarti kombinasi 0 dari 3. Kita uraikan, berarti nanti didapat seperti ini. Kita sederhanakan. 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial itu nilainya 15. 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial itu nilainya 3. Ditambah
6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial itu nilai 20, 3 faktorial dibagi 0 faktorial dan 3 faktorial itu nilainya 1. Ya Pak, kenapa tidak diuraikan? Ya silakan kalian uraikan sendiri. Ya. Nanti ini disahabat 15 kali 3 itu 45, 20 kali 1 itu nilainya 1. Jadi banyaknya cara, terambilnya 2 kaleng yang berwarna merah sebanyak 65 cara. Ya. Sampai di sini untuk soal kombinasi, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa anggap jelas. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan tanyakan saja pada kolom komentar. Kita masuk materi yang kedua, yaitu binomial Newton. Ya, dalam penguraian bentuk pangkat A ditambah B pangkat N dapat menggunakan metode binomial Newton, yaitu metode penguraian perpangkatan polinomial menggunakan aturan kombinasi. Ya, berikut rumus penguraiannya. Jadi kalau misalkan ada A tambah B pangkat N, maka bisa diuraikan menjadi sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi K dari N dikali A pangkat N dikurangi K, B pangkat K. Nah, ini rumus penguraiannya. Ya, langsung contoh soal aja biar jelas. Ini ada 2 contoh soal. Yang pertama, tentukan bentuk penjabaran dari A ditambah B pangkat 4. Yang kedua, carilah koefisien dari X pangkat 5 dari bentuk 4X dikurangi 3 pangkat 7. Ya, kita selesaikan satu per satu. Untuk yang pertama, ya di sini kan pangkatnya 4, ini A dan B. Maka kita uraikan menjadi kombinasi 4. Ingat dimulainya di sini dari 0 dulu ya. Jadi dimulainya itu dari K 0. Berarti nanti C kombinasi 0 dari 4 dikali A. Ini kan rumusnya N dikurangi K. N-nya di sini kan 4, berarti 4 dikurangi 0, B pangkat K, berarti pangkat 0, ditambah, terus dilanjutkan dengan K-nya diganti dengan 1, berarti 0 ini naik menjadi 1, yang 0-nya naik jadi 1 semua, berarti 4 dikurangi 1, di sini B pangkat 1. Terus C 4,2, berarti di sini A pangkat 4 dikurangi 2, B pangkat 2. Ditambah kombinasi 3 dari 4, maka di sini A-nya pangkat 4 dikurangi 3, B-nya pangkat 3. Dan yang terakhir kombinasi 4 dari 4, berarti A pangkat 4 dikurangi 4, B pangkat 4. Kita uraikan, kombinasi 0 dari 4 itu bentuknya seperti ini penguraiannya. 4 dikurangi 0, 4. Terus 4 dikurangi 1 hasilnya 3. A pangkat 4 dikurangi 2 itu hasilnya A pangkat 2. Terus sampai dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 0 faktorial dikali A pangkat 0, B pangkat 4. Terus kita hitung nih satu persatu nih. Ya. 4 faktorial per 0 faktorial dikali 4 faktorial itu nilainya 1, B pangkat 0 nilainya 1. Terus ini nilainya 4, B pangkat 1, hilangkan saja angka satunya. Ya. Terus ini hasilnya 6, A pangkat 2, B pangkat 2, dikali 4. Terus ini A pangkat 1, hilangkan aja pangkat satunya, jadi tulis A, dikali B pangkat 3. A pangkat 0 nilainya 1, 4 faktorial dibagi 4 faktorial per 0 faktorial itu nilainya 1. Maka nanti didapat penguraian dari A ditambah B berpangkat 4 adalah A pangkat 4 ditambah 4 A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4 AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Ya, sampai sini jelas? Ya, kita lanjut untuk yang nomor 2. Carilah koefisien dari X pangkat 5 dari 4X dikurangi 3 berpangkat 7. Ya, ini penyelesaiannya bisa kita uraikan seperti ini bentuk panjang. Bisa juga kita hanya ambil satu bagian yang kira-kira menghasilkan pangkat dari soal. Di sini kan soalnya minta pangkat 5. Nah, berarti X pangkat 5 terjadi ketika nilai K-nya sama dengan 2. Ya, X pangkat 5 terjadi ketika nilai K-nya sama dengan 2. Dari mana? Ya tinggal kita 7 dikurangi 5. Berarti itu untuk nilai K-nya. Maka untuk X pangkat 5, kombinasi yang digunakannya apa? 2 dari 7 dikali 4X. Ya, di sini nilai A-nya adalah 4X, B-nya itu adalah negatif 3. Jadi A-nya 4X, B-nya negatif 3. Rumus kombinasi sendiri kan C N, K dikali A pangkat
N dikurangi K, B pangkat K. Berarti kalau di sini K-nya sama dengan 2, berarti kombinasi 2 dari 7. A pangkat N dikurangi K, berarti A-nya itu adalah 4X. Berarti itu 4X pangkat 7 dikurangi 2, dikali B pangkat K, berarti negatif 3 pangkat 2. Kita uraikan satu persatu. Kombinasi 2 dari 7 diuraikan menjadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 faktorial. Sedangkan ini 7 dikurangi 2 itu pangkat 5, negatif 3 pangkat 2. Bentuk ini diuraikan itu didapat 21, sedangkan 4X pangkat 5 itu diuraikan menjadi 1024 X pangkat 5. Negatif 3 dikuadratkan itu hasilnya 9. Kita kalikan koefisien ini, bilangan-bilangannya, maka nanti didapat 193.536 X pangkat 5. Jadi, koefisien dari X pangkat 5 adalah 193.536. Bagaimana penjelasan pada materi kali ini? Bisa kalian pahami? Ya, untuk lebih memperdalam materi, silakan kalian kerjakan contoh soal berikut. Ini ada contoh soal yang berkaitan dengan kombinasi. Silakan kalian kerjakan. Apabila dalam pengerjaan soal kalian ada kesulitan atau silakan kalian tanyakan saja langsung pada kolom komentar kesulitan yang kalian hadapi. Untuk video kali ini, Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.